Halo, selamat datang kembali di channel The Day. Nah, di video kali ini kita akan mengulas atau cara bagaimana menggunakan auto layout terbaru di aplikasi Figma. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke aplikasi Figma-nya. Oke. Nah, di sini saya bakal mencontohkan ada 3 contoh yang saya bakal buat ulang. Nah, di sini ada beberapa karakteristik sampelnya ya. Salah satunya sampel ini adalah sampel saya katakan adalah artikel card ya atau kartu ya buat blog list lah ya ini. Kalau ini ada product list dan ini adalah beberapa avatar jatuhnya. Nah, kelebihannya yang di artikel ini adalah ya kalian geser ke bawah maka si artikel ini si deskripsinya kan elipsis ya, kalau bahasa pemrograman tuh bahasa teman itu teks elipsis. Nah, kita bakal menggunakan function itu namanya, kalau di sini itu namanya saya lupa, adalah truncate text namanya ya. Dan lalu contoh lain ini adalah menggunakan position absolute ya untuk beberapa elemen-elemen yang ada di atas atau secara layarnya itu di atasnya si gambarnya ya. Dan ini adalah product card dan ini menggunakan auto layout tapi dengan menggunakan teknik apa yang namanya ya. Ini kalau bisa dibilang namanya itu canvas stacking namanya itu ya. Oke, kita akan mulai penggunaannya. Kita mulai dengan cara mulai dari awal. Oke, biar kalian juga paham ya apa saja yang harus kalian lakukan. Oke, pertama adalah kalian harus membuat sebuah layer shape-nya ya, rectangle. Kalau kalian bakal membutuhkan beberapa informasi teks, contohnya ya kita recreate aja, creative, lalu tanggal ya, saya June 8 2022. Lalu di sininya autornya ya, ini by Yonadu. Kalau kalian ingin menggunakan shape, kita pakai ini aja ya, ambil avatarnya, kita ubah menjadi ya 40. Ini biar pembeda. Ini nggak usah pakai shadow, ini nggak usah pakai ini stroke ya. Nanti kita bakal menggunakan bentukannya kayak gini. Oke, lalu kita ambil ininya title-nya. Saya bakal coba secepat mungkin. Oke. Panjangan ini panjang ya sebenarnya. Oke. Nah, ini sudah secara komponen layernya ya, komponen dasarnya ini udah dibuat. Lalu saya bakal ngebuat menjadi auto layout dulu. Oke, kita di sini coba lihat, ini adalah si placeholder-nya. Ini placeholder, kasih image-nya ya. Paling nanti saya kasih image dulu. Namanya Unsplash. Oke, saya bakal kasih Unsplash dulu. Jadi biar kelihatan cantik ya, biar kelihatan cantik. Ini aja lah. Boom. Oke ya. Ini lalu, nah di sini ada satu adalah image. Ini adalah image view. Saya ngomongnya future image. Oke. Ini adalah tanggal dan kategorinya. Ini adalah autornya. Oke, yang pertama kalian harus buat itu ini dan ini kita bakal satukan. Oke, kita bakal mulai dari ini, dari
di autornya ini kita bakal menjadikan auto layout. Kalian bisa klik auto layout di sini atau dengan menggunakan Shift A ya, itu namanya shortcutnya Shift A. Kalau ini udah, lalu ini gabungkan ya, ini gabungkan menjadi Shift A lagi atau klik auto layout. Ya udah ya, tapi ini statusnya by defaultnya adalah fix, namanya fix. Nah, nggak bisa dibuat responsif. Nah, gimana cara membuat responsifnya? Di sini, di frame ini saya tinggal ngambil ngomongnya kayak ini ya, author and date. Oke ya, ini section ini kita bakal mengubah dari sisi spacing mode-nya yang tadinya tag menjadi spacing between. Nah, di sini kalian tinggal ubah spacing between. Nah, apa sih yang membedakan spacing between dan tadi yang tag? Nah, kalau tag itu jatuhnya sticky, ya. Nah, kalau spacing between itu dia bakal ngikutin kiri kanan ya. Bukan dulu sebentar. Nah, ini ya. Ini dia bakal ngikutin kiri kanan, jatuhnya responsif. Oke. Tuh. Nah, itu caranya membuat auto layout dengan menggunakan space between. Oke, kalau saya balikin lagi jatuhnya dia bakal fix. Tuh, ini fix ya. Itu yang membedakan antara fix dan space between. Oke, mengerti ya? Nah, lalu ini ada yang namanya title dan deskripsi. Nah, title dan deskripsi saya bagus lagi menjadi auto layout. Pakai Shift E. Oke, auto layout edit. Nah, berarti lalu di sini saya kasih spacing between ini, kasih spacing between gap ya. Ini atau spacing di tengah-tengah itu namanya gap. Ada dua cara, antara kalian bisa mengubahnya di sini, atau kalau ingin presisi kalian bisa mengubahnya di sini. Oke, spacing between. Nah, di sini ada apa sih ini maksudnya? Ada vertical dan direction dan horizontal direction. Ini jatuhnya pada saat kita ngebuat sebuah auto layout ini bakal vertical atau horizontal. Yang sekarang saya buat ini jatuhnya vertical direction. Kalau horizontal direction jatuhnya bakal ke samping. Oke, karena kita membuat sebuah artikelnya itu vertical direction, makanya bakal jadi gini. Oke, mengerti ya? Nah, di sini statusnya ini masih fix. Nah, di sini ada yang namanya horizontal resizing. Nah, bagaimana ini si teks ini bisa sesuai dengan atau mengikuti dengan frame size-nya. Nah, caranya kalian klik si layer ini. Oke, klik this description layer and then select fill container. Nah, maka jatuhnya ini ikutin kontainernya atau si frame-nya ya, pembungkusnya. Oke. Nah, lalu di sini by default ini hug. Nah, kalian mau misalnya mengubah juga jadi fill container, tinggal kalian ubah di sininya menjadi fill container. Oke. Ini saya bakal menamakan detail and description. Oke. Ini sudah. Nah, di sini ini masih statusnya horizontal resizing karena pembungkusnya ini masih horizontal resizing. Kalau kalian ingin ngebuat ini menjadi responsif, walaupun ini udah responsif ya, tapi kalau kita gabungin ini jatuhnya nggak bakal responsif. Nanti saya bakal tunjukkan. Oke. Walaupun ini ya, ini contohnya udah responsif. Oke, betul ini responsif, tapi pada saat penggabungan ini jatuhnya bakal jadi sticky lagi, bakal jadi fix. Oke, nah kita kan ini udah ya. Lalu kita gabungkan lagi, bungkus lagi menggunakan auto layout. Nah, di sini kalian tinggal gapnya ini kan masih berantakan nih. Kalian misalnya punya spacingnya di antara ini tuh kita mau tambahin spacingnya berapa. Biasanya saya pakai yang ini, kalau pengen cepet bisa pakai ini ya.
Nah, misalnya 12. Kadang nggak presisi, paling pakai aja. Nah, biar gampang. Nah, ini kan masih, ini kalau kita geser ke kanan, drag to the left, to the right ya, drag to the right, ini jatuhnya masih fix, belum responsif ya, still not responsive yet lah ya. Ini kita ubah resizing ya, this is horizontal resizing, change to fill container. Dan yang ke section berikutnya ini untuk author and date ini masih fix juga, ini diubah menjadi fill container. Dan yang terakhir ini yang tadi saya bilang, ini coba berubahkan, tadinya tuh responsif atau fill container, jatuhnya ini jadi fix. Ini kalian ubah juga menjadi fill container. Nah, kalau misalnya ini sudah ya, sudah oke. Cuman, nah kita mau menggunakan efek text ellipsis ya. Text ellipsis tuh bentukannya kayak gini. Nah, bagaimana cara menggunakan text ellipsis? Nah, caranya gini. Oke. Di sini kalian tinggal ubah, ininya kan versinya masih hug ya, ini ya. Kita ubah menjadi fill container. Oke, lalu ini juga masih hug. Ini kita ubah vertical resizingnya menjadi fill container juga. Lalu di text area ini kalian perhatikan di area sebelah kanan. Ya, perhatikan di area sebelah kanan ini kalian ubah menjadi sini klik basic lalu resizing menjadi truncate text namanya ya. Nah, kalau saya udah, saya balikin dulu. Oke, kalau saya udah, nah ini bakal si description ini bakal mengikuti si size height-nya si komponen ini ya. Gelondongan segini, or apa ya, card-nya lah ya, komponennya. Nah, kalau kita resize atas bawah ininya, maka bakal mengikuti ya, itu fungsi teks bukan Transjakarta ya, tapi saya lupa lagi namanya. Pokoknya namanya itu adalah transcript text ya, atau text ellipsis lah kalau bahasa gampangnya. Oke, nah kalau bisa kita geser ke kanan, dia juga sudah responsif. Oke, ini sudah selesai. Nah, cuman kita di sini tidak ada yang namanya spacing. Nah, berarti kita membutuhkan spacing atau padding lah ya, bahasa HTML itu adalah padding. Nah, caranya gimana? Caranya kalian bisa ngebuat atau menambahkan padding kiri kanan, itu bisa. Caranya adalah klik di sini. Misalnya kan ini harus satu-satu ya, karena kita membutuhkan si komponen image-nya ini tidak perlu menggunakan spacing lagi paddingnya, kita hanya membutuhkan dua komponen author date and text description-nya itu kita tambahkan spacing ya. Oke, kita tambahkan padding, ini kita tambahin paddingnya 12. Jadi juga kita tambahin paddingnya 12. Ini adalah padding kiri kanan, kalau ini adalah padding atas bawah atau vertical padding, dan ini horizontal padding ya. Oke, ini bisa dikatakan ini sudah selesai. Oke, ini satu contohnya. Oke, berapa menit? 13 menit ya, ngebuat hal semacam ini. Oke, tapi ini sudah full responsive. Oke, ya dengan 15 menit kurang lebihnya 10 atau 13 menit. Oke lah ya, ini cepat ya, kurang lebihnya cepat. Oke, ini sudah. Lalu kita lanjut dengan menggunakan fitur absolute ya, kita menggunakan fitur absolute. Nah, caranya gimana? Oke, kita bakal ngebuat lagi komponen namanya product list ya. Kita katakan ini product list. Oke, di sini saya udah punya ininya, sneak peek-nya ya. Udah saya buatin. Nah, ini adalah gambar si produknya. Oke, ini adalah produk ini. Oke, lalu ini adalah product name. Product name.
Oke, lalu kita tambahkan namanya, harganya ya, misalnya 30,2 10 dolar. Kita ubah size-nya ya. Contoh, oke, saya di sini nggak pakai token jadi biar gampang ya. Karena fokusnya topiknya adalah auto layout. Nah, ini udah ya. Nah, ini maka kalian tinggal ini menjadikan auto layout shift E, lalu ini juga jadikan auto layout shift E. Nah, lalu tinggal kalian tinggal adjust ya si spacing gapnya ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, tapi gimana caranya menambahkan si rating? Oke, di sini saya mau menambahkan rating dan menambahkan like icon atau bookmark atau wishlist lah ya. Oke, nah caranya bagaimana? Oke, kalian di sini tinggal masukkan ke dalam frame yang sudah menjadi auto layout. Ini saya ngomongnya product list. Ini artikel ya. Artikel. Nah, oke, ini udah. Tinggal kita tambahkan si card ini. Nah, oh kok kenapa ini nggak bisa di sini? Nah, dan ini kok kenapa ini juga nggak bisa? Nah, caranya gimana? Adalah caranya kalian klik si ininya ya. Kita masuk ke layernya. Ini ada yang nama rating, ini ada yang namanya wishlist. Dua komponen ini kita ubah menjadi absolute position. Oke, position absolute. Atau nah, kita perhatikan di area ininya ya. Ini adalah absolute position ya. Nah, di sini. Oke, di sebelah kanan. Oke, harap ya kelihatan lah ya harusnya ya. Oke, kalau misalnya udah, kita klik position absolute-nya. Kita klik position absolute. Nah, maka position absolute, maka si rating ini tuh bakal ada di atas layarnya si image. Oke, maka kalian tinggal adjust aja di sini posisinya mau di mana. Oke, misalnya di sini ya ini kira-kira aja ya, karena kita nggak bisa adjust secara manual. Oke, kira-kira aja segini. Nah, ini 10 nih. Ini 10. Ini ada 10 pixel. Nah, ini kita samain dulu. Ini 32. Kita bakal simpan di bawah. Oke, ini 10. Ini 10 pixel. Nah, ini udah, ini sudah selesai. Nah, coba kita geser ke kiri. Oh, ternyata belum responsif. Nah, gimana caranya? Udah, berarti kalian tinggal cara gunakan metode yang tadi ya. Berarti ini image-nya, di sini resizing-nya, horizontal resizing ubah menjadi fill container. Oke, lalu dari sini kalian ubah si konten ininya ya, frame 10 ini menjadi fill container. Ini juga, kalau misalnya ini juga tinggal ubah menjadi fill container. Sudah, ini sudah selesai ya. Dan ini ada fungsi yang namanya absolute position. Oke, terakhir adalah kita menggunakan fungsi stack ya, namanya stack ya. Oke, caranya kita mulai dari si cewek ini ya, si cewek ini kita bakal duplicate. Nah, ini misalnya kalian tidak mau menggunakan stroke dan kalian tidak mau menggunakan shadow. Ini saya bakal bikin dulu absolute apa namanya, auto layout. Oke, saya bakal duplicate. Terus saya bakal menggunakan content reel. Lalu saya bakal menggunakan namanya avatar cowok. Nah, oke, ini sudah. Nah, secara by default ini masih posisinya adalah spacing mode-nya itu adalah pack. Jadi kalau misalnya kita ubah kiri kanan masih tidak bisa. Nih lihat ya, nih masih nggak bisa ya. Oke, berarti kalian harus mengubahnya menjadi spacing between. Oke, kalau misalnya udah spacing between, kalian bisa by default udah kayak gini ya.
paling kiri itu bakal ketutup. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengubah menjadi yang paling kiri itu bakal di atas, caranya gimana? Caranya adalah kalian tinggal ubah di sininya, namanya adalah canvas stacking, dan ini ubah jadi first on top. Nah, udah selesai lah. Caranya gitu ya. Nah, terus kalian pingin katakanlah kalian ingin menggabungkan stack ini dengan ini. Nah, caranya gimana? Sebenarnya sama. Cuman yang membedakan ini kita ubah dulu menjadi 32 lah ya. Oh, kecil ya. Nah, kita ubah ini dan ini kita ubah menjadi first last on top. Oke, di sini kalian tinggal masukkan ke sini ya. Masukkan dan voila, ini masih belum kita ubah menjadi position absolute. Nah, kalau misalnya udah, ya udah. Nah, itu kan kayak gini. Oke, bisa kita simpannya di sebelah kanan. Nah, terus kita lihat posisi kalau misalnya diubah menjadi responsifnya, kita tarik-tarik, bagus apa enggak? Tentunya belum. Nah, caranya gimana biar dia sticky? Nah, caranya adalah kalian tinggal ubah menjadi di sininya, ubah menjadi constraint-nya ini, ubah menjadi right. Dan misalnya kalian masih ya udah antara right top atau right bottom, ininya bisa kalian ubah. Tapi karena ini kebutuhannya cuman biar ada rata kanan, dia bisa mengikuti, jadi kita ubahnya di constraint ini menjadi right ya. Kalian tinggal tarik, dia bakal mengikuti. Gitu. Sama juga kalian kalau misalnya kalian mengubah ini jadi responsif, karena ini kalau ini udah menjadi responsif ya, ini jatuhnya ke right, jadi juga jatuhnya ke right button. Oke, nah kurang lebih seperti itu cara membuat atau menggunakan auto layout, semua fitur yang fitur terbaru di Figma ya. Oke. Nah, segitu dulu saja video berkaitan dengan auto layout. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like, dan kalau misalnya kalian video ini bermanfaat, ya tidak ada salahnya kalian untuk subscribe di channel saya ini ya. Oke, thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.